Ini bukan sekedar kontestasi. Ini tentang reformasi birokrasi yang dimulai dengan komitmen bersama untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas dalam mewujudkan Kemenkumham pasti dan berakhlak. Tidak mudah merubah stigma tentang lembaga pemasyarakatan di masyarakat. Dibutuhkan komitmen bersama oleh seluruh petugas pemasyarakatan dengan mewujudkan zona integritas. Dengan moto CIKAR, cekatan, inovatif, kreatif, akuntabel, dan responsif, kami siap mewujudkan zona integritas dengan memberikan pelayanan prima, pasti cepat, dan tanpa dipungut biaya. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Pangkal Pinang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Sanggul Dewa, Kelurahan Batin Tikal, Kota Pangkal Pinang. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Pangkal Pinang atau yang lebih dikenal dengan LPP PGK merupakan lembaga khusus perempuan satu-satunya di wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Pangkal Pinang mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret tahun 2018 dengan luas bangunan 1012 meter persegi, luas blok 791 meter persegi, dan kapasitas hunian 135 orang. Pada tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Pangkal Pinang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Di tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Pangkal Pinang berkomitmen untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk menunjang hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Pangkal Pinang didukung oleh fasilitas ruang kerja pegawai, ruang tunggu pengunjung, ruang layanan informasi terpadu, ruang kunjungan, blok hunian yang asli, serta dapur yang telah memiliki sertifikat halal MUI dan layak higienis. Selain menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Pangkal Pinang juga berfokus mewujudkan wilayah zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Pangkal Pinang telah melaksanakan 6 area perubahan. 1. Manajemen perubahan. LPP PGK telah melaksanakan penyusunan tim kerja melalui seleksi secara tertulis dan wawancara dengan mempertimbangkan kompetensi, pemahaman tugas dan fungsi, serta berdedikasi dalam pembangunan zona integritas menuju PBBM. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan fakta dan komitmen bersama pimpinan sebagai role model dan bahan yang menjadi motivator dan katalisator. CIKAR, cekatan, inovatif, kreatif, akuntabel, responsif. 2. Penataan tata laksana. LPP PGK telah menerapkan 61 SOP yang diadaptasi dari SOP pusat dan 17 SOP inovasi yang dibuat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran, pembinaan, dan pemasyarakatan. Tim Pokja Penataan Tata Laksana secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP yang telah diterapkan.
Selain itu, penggunaan e-office telah dilaksanakan di LPP PGK seperti SIPEK untuk mengukur kinerja pegawai, SMART untuk mengukur capaian kinerja, penggunaan SDP bagi pengunjung dan WBP, dan seluruh kegiatan perkantoran memanfaatkan e-office. 3. Penataan manajemen SDM. LPP PGK telah merencanakan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, melakukan mutasi internal pegawai, serta memonitoring dan mengevaluasi secara berkala, memberikan penegakan aturan disiplin, dan memberikan penghargaan bagi pegawai teladan. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Di LPP PGK telah melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan hingga pencapaian kinerja. Selain itu juga dilakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan memiliki dokumen perencanaan dan terdapat indikator kinerja utama serta penyusunan laporan yang tepat waktu. 5. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan memiliki peran penting dalam melakukan pengendalian gratifikasi. Di LPP PGK, salah satunya melakukan kegiatan public campaign atau podcast, sosialisasi kepada warga binaan, penerapan SPIP yang diwujudkan dengan membentuk satuan tugas operasional, kepatuhan internal, menyediakan sarana layanan pengaduan baik secara langsung maupun melalui telepon, website, dan media sosial. Selain itu, telah dilakukan penerapan whistleblowing system yang diperuntukkan bagi pegawai sebagai wadah pelaporan praktek pungli di lingkungan LPP PGK untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Seluruh pegawai berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan penempatan CCTV di beberapa titik guna memantau langsung kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. LPP PGK terus berupaya meningkatkan standar pelayanan dalam mewujudkan pelayanan prima, penempatan maklumat standar pelayanan di setiap bagian, pengimplementasian SOP pelayanan, pelatihan budaya kerja bagi petugas pemberi layanan dengan menggandeng pihak ketiga. Keberhasilan pelayanan di LPP PGK dapat diukur dari hasil survei IPK IKM yang dilakukan rutin setiap bulan dan dipublikasi di media sosial. Untuk meningkatkan pelayanan, LPP PGK melakukan beberapa inovasi. Inovasi dilaksanakan sejak sebelum LPP PGK meraih WBK, diantaranya SIRASE, Sistem Informasi Berbasis SMS Gateway, Nurani, nuansa sehari bersama anak dan ibu, survei IKM berbasis Google Form, pelayanan informasi terpadu. Sedangkan dalam upaya mewujudkan LPP PGK menuju WBBM, LPP PGK membuat inovasi baru, diantaranya GETAS, Gerakan Tabungan Kas WBP, Besaji Podcast, Bincang Santai di Balik Jeruji, Kami Kawan, Kartu Monitoring Kegiatan Warga Binaan, Selfikon, Sitawa. Selain itu, untuk menunjang kegiatan yang ada, LPP PGK membuat inovasi penunjang pelayanan diantaranya Suyat, sarana luang lokasi bagi ibu anak yang layak, Keludi, kegiatan layanan untuk disabilitas, Lempuk, lemari pojok buku, Lakuan Service Attitude, Lakuan Tanggap COVID-19 Service, Light of Hope, Papan Informasi Digital, Tanjung Berikat, tempat anak pengunjung bermain dan menunjukkan bakat, Duta Layanan, Bukit Maras,
budaya kerja institusi yang akuntabilitas dan kerjasama antar satuan kerja. Kopi Manggar, komunikasi pagi interaktif menyampaikan gagasan kreatif. Pulau Ketawan, polling usulan penilaian berdasarkan kinerja dan ketaatan. Saya mantan penghuni lapas perempuan kelas 2 Pangkal Pinang. Alhamdulillah selama saya menjadi pimpinan, saya mendapat pembinaan dari lapas perempuan berupa keterampilan tata boga, di mana di situ saya banyak mendapatkan materi dan pembelajaran yang sangat luar biasa. Selama saya di LPP, saya diperlakukan dengan baik. Saya di sini sudah menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan. Saya banyak mengikuti program pembinaan, salah satunya seperti membatik, merajut, dan menjahit. Saya sangat bersyukur selama di sini saya bisa merubah hidup saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih LPP. Terima kasih LPP Pangkal Pinang karena kami di sini telah diberikan makanan yang enak, Bisa belajar merajut, juga membatik. dan ibunya di sini sangat ramah-ramah dan baik-baik. LPP PGK. Pasti WBBM. Saya keluarga dari binaan lapas perempuan di Pangkal Pinang. Istri saya masuk ke sini kurang lebih tahun 2019. Selama istri saya ada di dalam pembinaan lapas perempuan ini, perlakuannya sangat baik, sangat manusiawi, dan tidak pernah ada keluh kesah dari istri saya dalam menjalankan binaan di lapas tersebut. Saya, Kompol Teguh Setiawan, SHS3, Wakapolres Pangkal Pinang, mendukung WBBM Lapas Perempuan Kota Pangkal Pinang sesuai tugas dan fungsinya sebagai pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tamrin, Kepala BPS Kota Pangkal Pinang. Syukur alhamdulillah saya bisa hadir di LPP Perempuan kelas 3 Pangkal Pinang. Saya tadi masuk menerapkan SOP protokol kesehatan COVID-19, cuci tangan, suhu tubuh, kemudian saya pakai masker. Setelah saya masuk bersama Ibu Kepala, bagi saya luar biasa LPP ini. Di mana sebelumnya saya hadir di sini mungkin sudah hampir 3 bulan lebih saya ke sini setelah mendapatkan WBK. Perubahannya luar biasa bagi saya karena tidak terasa bahwa ini adalah lapas. Bagi saya nyaman, enak, LP-nya juga, penghuninya juga sangat antusias. Saya lihat juga tadi senyum, gembira, sehat semuanya. Pegawai-pegawainya juga punya standar SOP, senyum, sapa, dan saya masuk juga di sini. Ya saya kira LPP ini mungkin di Pangkal Pinang khususnya di Babel ini luar biasa, sangat baik sekali. Kami juga dari BPS banyak sekali yang bisa kami tiru, kami studi di sini. Salah satunya mungkin pelayanannya yang lebih diterima. Kemudian di sisi lain juga di LPP ini semua ruangan tertata apik, rapi, bersih, kemudian enak dipandang.